Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Sukma Alamri. Mengawali presentasi dari kelompok kami, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian dari penelitian kami. Jadi, merokok merupakan aktivitas yang tidak asing lagi bagi kita dalam kehidupan sehari-hari pada saat sekarang ini. Kegiatan ini dapat kita temui di mana saja, di daerah pedesaan maupun daerah perkotaan, bahkan di tempat-tempat fasilitas umum seperti tempat kerja, angkutan umum, tempat ibadah, arena kegiatan anak-anak, tempat pelayanan kesehatan, dan instansi pendidikan seperti sekolah dan kampus. Kegiatan merokok ini seakan tidak pernah terlepas dari kehidupan masyarakat. Merokok menjadi masalah karena menimbulkan banyak kerugian, baik dari segi sosial, moral, ekonomi finansial, maupun kesehatan yang dapat mengakibatkan kematian atau penurunan sumber daya manusia yang produktif. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan atau Kemenkes, pada tahun 2013, terdapat 97 juta orang perokok pasif di Indonesia. Hal ini menunjukkan banyaknya populasi perokok di Indonesia. Sedangkan menurut pakar kesehatan, dari 100% bahaya asap rokok, hanya 25% yang dirasakan oleh perokok aktif. Sebanyak 75% bahaya asap rokok justru menerpa orang yang terpapar asap rokok yang lain atau perokok pasif. Padahal, dalam asap rokok terdapat sekitar 4.000 senyawa kimia berbahaya. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana model matematika dalam penyebaran populasi perokok. Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui model matematika dari penyebaran populasi perokok. Saya Febrianti Jafar. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Zakia Sukma Alamri. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi aspek akademis, yakni untuk memberikan kontribusi ilmu terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan populasi perokok, menjadi rujukan dan bahan bacaan dalam menganalisa permasalahan yang relevan dengan penelitian ini. Yang kedua, bagi aspek praktis, sebagai informasi dan bahan masukan bagi peneliti lain, khususnya bagi pihak-pihak yang tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut. Yang ketiga, aspek empiris, sebagai acuan bagi pihak terkait sebagai pembuat kebijakan untuk menjadi efektivitas dari kebijakan yang dibuat. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian rokok. Rokok adalah silinder kertas yang memiliki ukuran panjang 70 hingga 120 mm dan memiliki diameter 10 mm. Pada rokok berisi dedaunan tembakau yang telah dicacah. Tembakau ini berasal dari tumbuhan Nicotiana tabacum. Rokok dibakar pada salah satu ujungnya dan dihirup lewat mulut pada ujung lainnya. Merokok sudah menjadi kebudayaan dunia, bahkan bukan hanya berhubungan pada budaya tertentu, tapi tidak memandang golongan tertentu saja. Jadi, merokok mencakup hampir semua golongan umur maupun jenis kelamin. Saya Lista Amlaya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari Muhammad Iksan. Dalam rokok terdapat zat berbahaya bagi tubuh manusia. Zat-zat tersebut ialah tar, nikotin, karbon monoksida, dan timah hitam. Dari zat-zat berbahaya ini akan menimbulkan penyakit bagi tubuh manusia. Terdapat beberapa penyakit yang disebabkan oleh rokok, yaitu 1. Kanker paru-paru, kedua jantung koroner, ketiga bronkitis, keempat penyakit stroke, dan yang terakhir impotensi. Yang pertama, penyakit kanker paru-paru. Hubungan merokok dan kanker paru-paru telah diteliti dalam 4-5 dekade terakhir ini.
dan hasilnya didapatkan hubungan erat antara kebiasaan merokok, terutama sigaret, dengan timbulnya kanker paru-paru yang terus meningkat. Bahkan penelitian Badan Kesehatan yang secara tegas menyatakan bahkan rokok sebagai penyebab utama terjadinya kanker paru-paru. Kedua, jantung koroner. Merokok terbukti merupakan faktor risiko terbesar untuk mati mendadak. Risiko terjadinya penyakit jantung koroner meningkat 2-4 kali pada perokok dibandingkan dengan bukan perokok. Risiko ini meningkat dengan bertambahnya usia dan jumlah rokok yang dihisap. Yang ketiga, bronkitis. Bronkitis terjadi karena paru-paru dan alur udara tidak mampu melepaskan mucus yang terdapat di dalamnya dengan secara normal. Asap rokok memperlambat gerakan silia dan setelah jangka waktu tertentu akan merusaknya. Karena sistemnya tidak lagi bekerja sebaik semula, seorang perokok lebih mudah menderita radang paru-paru yang disebut bronkitis. Keempat, penyakit stroke. Risiko stroke dan risiko kematian lebih tinggi perokok dibandingkan tidak perokok. Dan yang terakhir, penyakit impotensi. Rokok merupakan salah satu penyumbang penting terjadinya impotensi. Para ahli mengaitkan terjadinya impotensi dengan peran rokok yang merusak jaringan darah dan syaraf. Populasi perokok. Jadi, perokok itu merupakan orang yang mengonsumsi rokok baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang secara langsung dinamakan dengan perokok aktif, sedangkan yang tidak secara langsung dinamakan dengan perokok pasif. Terdapat 4 subpopulasi perokok yang saling berinteraksi. Yang pertama, individu sehat tetapi rentan menjadi perokok, kemudian perokok pemula, kemudian perokok aktif, dan kemudian mantan perokok atau perokok yang sudah berhenti merokok. Nah, keempat subpopulasi ini akan saling berinteraksi. Interaksinya bisa dilihat pada bagan berikut ini. Nah, bisa kita lihat di bagan ini yang pertama individu rentan, yakni ini individu-individu yang sehat tetapi rentan terkena atau menjadi perokok. Nah, dari individu ini dia bisa menjadi perokok pemula, dan dari perokok pemula dia bisa menjadi individu rentan lagi. Artinya perokok pemula dia bisa menjadi individu biasa atau sudah tidak merokok lagi, tetapi tetap rentan menjadi perokok. Nah, kemudian dari perokok pemula ini dia bisa menjadi perokok aktif, dan dari perokok pemula ini dia juga bisa langsung berhenti menjadi berhenti merokok atau menjadi mantan perokok. Sedangkan dari perokok aktif dia bisa langsung menjadi perokok pemula, atau artinya dia mengurangi frekuensi pengonsumsian rokoknya. Dia juga bisa langsung menjadi mantan perokok. Selain itu, perokok aktif juga bisa langsung berhenti atau dia mungkin menjadi individu rentan lagi. Nah, kemudian mantan perokok. Jadi dari mantan perokok ini dia tidak akan menjadi perokok aktif lagi. Nah, sebelum menjadi perokok aktif dia akan menjadi individu rentan dulu. Jadi siklusnya dari mantan perokok itu tidak langsung menjadi perokok aktif, tapi dia kembali ke individu rentan terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Arif. Nah, kali ini kita akan melihat seperti apa model matematika dari penyebaran populasi perokok. Sebelum itu, mari kita simak bagan berikut. Nah, di bagan ini, individu sehat tapi rentan menjadi perokok disimbolkan dengan S. Sedangkan perokok pemula disimbolkan dengan E. Nah, untuk perokok aktif disimbolkan dengan I. Dan individu yang berhenti menjadi perokok disimbolkan dengan R. Selain itu, interaksi antar populasi yang ada di sini sudah disimbolkan. Nah, arti dari simbol ini bisa kita lihat pada tabel berikut. Berdasarkan skema pada gambar,
maka diperoleh model matematika tipe SEIRS pada persamaan. Persamaan untuk ds per dt sebagai berikut. Persamaan untuk dE per dt sebagai berikut. Persamaan untuk dI per dt sebagai berikut. Dan persamaan untuk dr per dt sebagai berikut dengan alfa 1, omega 1, omega 2, dan omega 3 sebagai berikut.